dia sampaikan, apabila saya ditahan, bicara Hasto ya, maka saya minta atau Hasto meminta agar KPK tidak melakukan tebang pilih. Yakni tebang pilih apa? Dia juga menyampaikan KPK harus berani memeriksa keluarga mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian beserta pemirsa dimanapun Anda berada, sepanjang masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun, sepanjang masih berkeluarga negaraan Republik Indonesia, maupun yang bukan berkewargaan negara Republik Indonesia, mari kita akan membahas berbagai pokok permasalahan politik yang sangat viral baru-baru ini terjadi, yakni tentang perkembangan politik di Indonesia beserta penegakan hukum di Indonesia. Bersama YouTube Bandit Kota News, saya Adheri Zulfikri Sitompul sebagai advokat pengacara, konsultan kekayaan intelektual, juga sebagai pengamat politik dan kebijakan publik. Pada hari ini, sahabat-sahabat, jangan lupa sebelumnya di subscribe, kemudian like, comment, and share channel YouTube ini, Bandit Kota News. Sahabat muda, kita hari ini akan membahas tentang perkembangan dengan ditahannya Hasto Kristianto. KPK berani. Kita akan mengulas berita secara tuntas tentang kasus Hasto Kristianto ini, di mana KPK tahan Hasto, kemudian Harun Masiku masih juga belum menyerah dan menyerahkan dirinya kepada KPK. Apa kata PDIP? Mari kita ulas beritanya. Sahabat sekalian, di Detik News disebutkan tentang tajuk berita jejak Hasto jadi tersangka hingga ditahan KPK. Nah, Hasto ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sejak tanggal 24 Desember 2024 yang lalu. Ya, dituduh oleh KPK dengan tuduhan melakukan atau ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto dituduh menyuap Wahyu agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu di DPR RI. Nah, Hasto selain dijerat dengan tuduhan suap, dia juga dijerat dengan tuduhan lainnya, yakni
sebagai pelaku perintangan penyidikan dalam menghalang-halangi pencarian Harun Masiku yang masih buron sampai saat ini. Nah, setelah Harun ditetapkan statusnya sebagai tersangka, setelah Hasto ditetapkan menjadi tersangka, apa langkah upaya hukum yang dia lakukan? Apakah dia diam saja? Tidak. Hasto tidak terlepas dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau dikenal dengan PDIP, berlambangkan banteng muncul merah. Sahabat sekalian, untuk melepas status tersangkanya, Hasto telah melakukan upaya berupa pra-peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini. Kemudian menjelang hari keputusan pra-peradilan pertama, ternyata Hasto kembali memasukkan atau mendaftarkan dua gugatan pra-peradilan sekaligus, yakni pra-peradilan terhadap statusnya sebagai tersangka yang ikut terlibat dalam penyuapan komisioner KPU, kemudian statusnya tentang tuduhan merintangi atau menghalang-halangi penyelidikan dan atau penyidikan. Pra-peradilan kedua ini dia lakukan pada tanggal 17 Februari 2025 lalu. Nah, kemarin hari Kamis tanggal 20 bulan Februari tahun 2025, Hasto mendatangi KPK memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Nah, kemudian setelah beberapa jam dilakukan pemeriksaan, Hasto keluar dengan tangan diborgol dan memakai rompi warna orange dengan tulisan tahanan KPK. Akhirnya, Hasto resmi ditahan oleh KPK. Nah, kita kilas balik. Pada Desember 2024 yang lalu, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian oleh KPK menyatakan pengusutan ini sudah dimulai sejak awal bulan Agustus tahun 2020. Sementara kasusnya Harun Masiku itu di tahun 2019. Nah, kemudian sudah ada yang divonis, yakni Wahyu Setiawan, komisioner KPU, kemudian Agustiani Tio, dan Saiful. Sedangkan sampai saat ini Harun Masiku masih menjadi buron. Nah, awal mulanya kasus ini pada saat PDIP menempatkan Harun Masiku di daerah dapil pemilihan Sumsel 1 untuk DPR RI. Kemudian Hasto dituduh berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Kemudian Hasto melakukan upaya pembuatan legal opinion, kemudian juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa agar caleg yang masuk ke DPR RI lewat pergantian antar waktu itu disahkan oleh Mahkamah Agung. Siapa yang diganti? Nah, pada saat itu yang akan diganti adalah Rizky Aprilia. Bahkan surat pelantikan Rizky Aprilia itu ditahan oleh Hasto
Kristianto. Itu yang disampaikan pada tanggal 24 bulan 12 2024 lalu dalam konferensi pers di gedung KPK. Nah, singkatnya, Hasto ini dituduh melakukan suap ke Wahyu yang notabene dapat dibuktikan bahwasanya Wahyu ini merupakan kader partai PDIP yang menjadi komisioner KPU Republik Indonesia. Kemudian Hasto mengatur timnya yang terdiri dari Saiful dan pengacara PDIP atau tim hukum PDIP, yakni Doni Istiqomah. Nah, perjalanan waktu, Saiful maupun Doni Tri Istiqomah ini sudah terlebih dahulu dijadikan tersangka dalam pemberian suap, tetapi tidak dilakukan penahanan khususnya kepada Doni Tri Istiqomah. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dia dijerat dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan juga dijerat dengan tuduhan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Nah, dalam alurnya, Hasto tidak tinggal diam terhadap statusnya sebagai tersangka. Dia melakukan pra-peradilan yang dia daftarkan pada Jumat 10 Januari yang lalu. Kemudian berjalanlah sidang tersebut dimulai tanggal 5 Februari dengan hakim tunggal yakni Juyanto. Nah, ringkasnya, setelah melalui pemeriksaan, menghadirkan para saksi baik dari pihak KPK maupun dari pihak pemohon pra-peradilan yakni Hasto, itu diajukanlah saksi, kemudian ada juga ahli, alat bukti yang diajukan. Nah, akhirnya pada tanggal 13 Februari 2025 yang lalu, sidang putusan pra-peradilan Hasto digelar, kemudian diputuskan oleh Hakim Juyanto tadi tidak menerima gugatan dari Sekjen PDIP tersebut. Disebutkan oleh Juyanto dalam sidang itu menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Kalau bahasa hukumnya NO, needs on overlay. Nah, dalam situasi perkembangan persidangan, ternyata Hakim Juyanto tadi menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Hasto yang dijerat dengan 2 pasal tadi sangat sumir atau tidak jelas, dipergunakan untuk alat bukti dia sebagai tersangka dalam tindak pidana suap ataukah tersangka dalam tuduhan merintangi jalannya penyidikan. Sehingga dengan tidak jelasnya, maka hakim memutuskan gugatan atau permohonan pra-peradilan dari Hasto dinyatakan tidak dapat diterima. Konsekuensi hukumnya, gugatan yang tidak dapat diterima ini maka bisa diajukan gugatan kembali. Nah, dalam Sprindik nomor 152 Dik 000112/2024 tanggal 23 Desember 2024
dituduhkan dugaan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, itu yang disampaikan oleh KPK dalam satu sprindik. Kemudian ada sprindik berikutnya, yakni nomor 153 dik 00-01-12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yakni dugaan tindak pidana merintangi jalannya penyidikan. Nah, Gianto, pembuktian terhadap dua tindak pidana tersebut sangatlah sumir dan harus diajukan secara berbeda dengan pasal yang berbeda pula. Itu isi ringkasan dari putusan pra peradilan. Nah, kemudian apakah Hasto tinggal diam terhadap situasi yang dia lihat akan melemahkan posisinya? Maka Hasto kembali mengajukan pendaftaran permohonan pra peradilan kedua, yakni pada tanggal 17 Februari 2025 dengan dua register, yakni register 23 dan register 24 garing PIT garing pra garing 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam nomor 23 permohonan pra peradilan yang baru tadi khusus untuk penetapan tersangka kasus dugaan suap. Sementara di nomor permohonan nomor 24 tadi itu khusus untuk dugaan perintangan penyidikan. Nah, setelah putusan kemarin, Hasto kecewa dan merasa upaya hukumnya masih memiliki kesempatan lagi, maka dia daftarkan gugatan ataupun permohonan pra peradilan yang baru. Nah, kemudian KPK ternyata memanggil Hasto untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka pada hari Kamis kemarin tanggal 20 Februari 2025. Hasto datang, dan sebelum datang terlihat dan juga dapat kita saksikan di berbagai media nasional, cetak maupun online, maupun di media TikTokers, YouTube, Facebook, Instagram. Hasto sebelum ditahan melakukan konferensi pers. Kemudian dia dinyatakan, saya hadir untuk menjalani sesuatu yang harus saya jalani, kewajiban saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai subjek tersangka di KPK, dan dia juga menyatakan siap lahir batin jika dia ditahan. Namun kalimat itu masih dia berikan tanda koma, tidak totalitas. Artinya dia masih berharap untuk tidak ditahan oleh KPK. Nah, dia sampaikan, apabila saya ditahan, ujar Hasto ya, maka saya minta atau Hasto meminta agar KPK tidak melakukan tebang pilih. Yakni tebang pilih apa? Dia juga menyampaikan KPK harus berani memeriksa keluarga mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nanti kita bahas. Kemudian
Terlihat setelah pemeriksaan siang hari, menjelang sore hari, menjelang maghrib, Hasto keluar dari gedung KPK sudah memakai rompi warna oranye dan tangan diborgol. Berarti Hasto resmi ditahan oleh KPK. Nah, atas kejadian ini hebohlah jagat maya, karena pada saat Hasto diperiksa kemudian ditahan, di luar juga ramai aksi damai yang dilakukan oleh pendukung-pendukung dari Hasto, Sekretaris Jenderal PDIP. Itu tidak bisa dilepas karena juga terkait Harun Masiku juga terkait dengan PDIP tentunya. Nah, di luar aksi damai itu akhirnya juga berteriak untuk menuntut keadilan, dan pengacara maupun anggota DPR RI yang hadir pada saat itu menyatakan siap menghadapi jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi nantinya. Nah, kemudian kita teringat beberapa waktu yang lalu tentang statement-statement yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Nah, pertanyaannya, dari statement yang dia sampaikan, apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan datangi KPK setelah ditahannya Hasto? Nah, kita kutip dari kompas.com, tadi kita kutip dari detik.com juga beberapa ulasan berita. Mengingat ancaman Megawati datangi KPK jika Hasto ditahan, kompas.com tanggal 20 Februari 2025 dengan Robertus Belarmo sebagai editornya menyampaikan, proses hukum terbaru terhadap Hasto ini mengingatkan kembali pada komitmen Ketua Umum PDIP sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk membela Hasto jika sampai ditangkap. Nah, apa yang disampaikan pada saat itu? Oke, yang disampaikan pada saat itu secara tegas, saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang, saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati pada saat itu di acara peluncuran buku Pilpres 2024 yang bertajuk Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, tepatnya di hari Jumat bulan Desember tanggal 12 2024 yang lalu. Nah, dia sampaikan juga itu tahun 2019 kejadiannya. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semua yang ditahan. Megawati juga menyoroti keanehan sikap dari cara berpakaian penyidik KPK, yakni AKBP Rosa Purbobekti saat memeriksa Hasto dan stafnya, yakni Kusnadi. Ia menduga Rosa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi yang pada saat itu dipanggil ke dalam, dan saat bertemu dengan penyelidik tiba-tiba diambil. Jadi itulah sebagai upaya yang tidak prosedural.
Kemudian dituduh juga AKBP Rosa ini kenapa sih harus pakai masker? Kemudian apa ketakutannya? Itu yang dipersoalkan oleh Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati menyampaikan apakah pada saat itu Rosa punya surat perintah. Tetapi pada saat itu dia mengambil paksa handphone dan catatan dari tangan Kusnadi yang bawa tasnya Hasto. Nah, apakah itu tanggapan Megawati yang pertama terhadap situasi tentang penyidikan Hasto dalam kasus KPU dan Harun Masiku? Sebelumnya ternyata sudah ada statement yang disampaikan oleh Ibu Megawati yang jelas dan tegas membela Hasto. Jadi bukan hanya satu kali, tetapi dari rekam digital yang kita miliki sudah 2 kali. Nah, yang pertama itu dalam pidato politiknya di acara ulang tahun ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta pada Jumat 10 Januari 2025 yang lalu, Megawati menilai KPK kurang kerjaan karena hanya menyasar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sementara masih banyak kasus hukum, kasus korupsi yang besar-besar tidak disentuh oleh KPK. Nah, Megawati pada waktu itu menyampaikan, belum lagi apa coba KPK itu saya yang bikin, mosok nggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek hanya Pak Hasto. Iku wae, ayo wartawan tulis. Karena kan sebenarnya banyak yang malah sudah tersangka, tapi KPK meneng wae alias diam saja. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Nah, kemudian kita pemirsa sekalian akan melihat tentang upaya yang bisa kita lihat berbagai rekaman-rekaman ataupun YouTube yang ada, sehingga dengan jelas kita dapat mengikuti secara tegas perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, sebagai contoh ini di CNN kita lihat tersangka lainnya, KPK menetapkan Hasto bersama advokat PDIP Doni Trisikoma sebagai tersangka pada akhir tahun lalu. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. Di sini terjelaskan bahwa tertulis KPK tahan Hasto Kristianto, disampaikan oleh Setio Budianto, Ketua KPK. Mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum
tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Awal saya katakan bahwa seperti sekjen berjuang saya dengan kepala siap. Nah, kita kembali kepada Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan ulas berita dari hasil YouTube tadi. saya tidak pernah Juga kita sudah ulas tadi dari berbagai tanggapan ataupun pemberitaan yang ada di berbagai media. Sekarang saya ajak sahabat muda sekalian, para pemirsa, siapa Rizky Aprilia yang digantikan oleh Harun Masiku. Nah, dari Wikipedia kita bisa lihat Rizky Aprilia ini lahir pada tanggal 18 April 1982. Dia menjadi anggota dewan di DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. Nah, Rizky Aprilia ini berkarir politik di PDIP saat dia maju di Dapil Sumatera Selatan pada tahun 2019 yang lalu. Rizky memperoleh suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kemas yang memiliki suara terbanyak dari PDIP. Namun KPU akan mengangkat Rizky Aprilia setelah Nazarudin Kemas meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu. Nah, Rizky menyatakan ada seseorang yang bernama Saiful Bahri sempat mendesaknya mundur dari DPR RI saat dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Saiful pada tanggal 2 April 2020 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Nah, pada saat itu yang diperiksa Rizky tadi berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi antara Harun Masiku, Hasto dan kawan-kawan beserta komisioner KPU. Nah, kemudian konon ya, kabarnya Rizky Amelia ini masih keponakan dari almarhum Taufik Kemas alias sepupunya Puan Maharani. Nah, dari kejadian-kejadian itu, dari kejadian KPK mulai jadi tersangka si Hasto, kemudian perlawanan dilakukan Hasto, kemudian tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membela Hasto dan menyatakan akan datangi KPK apabila Hasto ditahan. Terkesan itu adalah suatu ancamankah? Wallahu alam bishawab. Tapi kita akan lihat, kita akan buktikan apakah Megawati Soekarno Putri memenuhi janjinya. Kalau dia tidak penuhi, berarti diragukan kapabilitas beliau sebagai ketua umum PDIP saat ini. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan, publik akan bersedih apabila Ibu Megawati tidak membuktikan ucapannya, dan apabila Ibu Megawati Soekarno Putri hadir mendatangi KPK untuk mempertanyakan dan atau mengajukan tahanan luar terhadap Hasto,
maka jempol wajib kita berikan kepada beliau tentunya. Nah, ada yang menurut saya sih agak aneh. Kenapa tiba-tiba PDIP melakukan reaksi keras dengan beredarnya satu surat yang berlogokan PDIP, kemudian bertanda tangan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Kemudian selain beredar di berbagai WA group juga kan, disebutkan di beberapa pemberitaan media yang ada, yakni antara lain di kantor Berita Antara. Megawati memberikan perintah kepada para gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati atau wakil bupati yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatannya atau balik kanan apabila dalam perjalanan, tidak menghadiri retret yang akan diadakan di Akmil sebelum adanya perintah lebih lanjut dari Ketua Umum DPP PDIP. Nah, surat resmi yang beredar itu bernomor 7294-DPP-2-2025 tertanggal 20 Februari 2025. Kalau kita lihat surat garing-garingnya itu IN, berarti internal, tetapi beredar luas. Kita tidak tahu siapa yang membeberkan dan menyebarluaskannya. Tetapi itulah suatu bentuk perlawanan Megawati terhadap ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apakah ini bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto? Luar biasa kalau itu menjadi target PDIP untuk mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, apa sih hubungannya antara kabinet Prabowo, antara Presiden Prabowo beserta wakilnya Gibran dengan ditahannya Hasto? Menurut pendapat hukum saya maupun opini dari saya menduga upaya-upaya ini untuk melemahkan dan membuat tidak stabil politik di Indonesia, seolah-olah ada keterlibatan dari Bapak Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran. Nah, kalau menurut pikiran saya, dugaan-dugaan itu tidak benar sama sekali dan tidak layak kalau itu dijadikan sebagai alasan. Karena apa? Tindak pidana yang melibatkan Komisioner KPU maupun Harun Masiku dan Hasto itu dimulai dari lidik di 2019, kemudian di tahun 2020 berlanjut hingga kemarin. Artinya pada saat dimulainya penyelidikan maupun penyidikan dan penuntutan serta jatuhnya hukuman terhadap Komisioner KPU itu di masa pemerintahan eranya Bapak Joko Widodo. Paham kan? Nah, jadi alangkah aneh kenapa PDIP menerbitkan surat yang seperti itu. Logika politiknya
tidak bisa diterima oleh akal sehat, mengganggu jalannya proses pemerintahan di daerah nantinya dan bentuk perlawanan secara pasti kepada program retret tadi. Nah, Megawati secara tegas agar kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanannya yang akan mengikuti retret di Magelang di Akmil pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti, balik kanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tulis dari surat yang ditandatangani oleh Megawati tersebut. Diminta seluruhnya agar tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby by commander call. Waduh, apa ini artinya? Apakah akan terjadi, dugaan saya ya, perintah dari PDIP untuk mundur kepala daerah yang sudah terpilih dan sudah dilantik yang berasal dari PDIP dari jabatannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lihat kejadian berikutnya. Apakah itu yang terjadi? Apakah benar dugaan perintah untuk mundur dari jabatannya selaku kepala daerah baik di tingkat gubernur maupun di tingkat kabupaten kota. Kalau perintahnya di luar itu atau ada perintah dugaan untuk melakukan perlawanan, untuk tidak melaksanakan program-program di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang sudah dicanangkan dalam 17 besar program Prabowo Subianto, waduh, itu namanya pemberontakan, makar. Mudah-mudahan dugaan itu tidak terjadi, sehingga politik Indonesia tidak mengalami keguncangan luar biasa, instabilitas, dan akan berakhir dan berbuntut yang kurang baik ke depannya. Kemudian ada satu catatan yang sangat tegas disampaikan oleh Hasto pada saat dia diwawancara oleh awak media. Dia sampaikan apakah KPK berani untuk menegakkan hukum dengan mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan keluarga dan menantunya Jokowi yang kemarin sangat santer ya tentang Bobi Nasution di dalam blok Medan dalam pusaran nikah pusaran korupsi nikel tentunya. Kemudian langsung dijawab oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dia sampaikan secara tegas, kalau ada fakta hukum dan ada bukti, silahkan KPK usut tuntas. Oke, pemirsa, dari pernyataan dari Bapak Jokowi itu kita akan lihat apakah KPK menindaklanjuti apa yang diminta oleh Hasto dan Jokowi sudah membuka peluang pintu itu sebesar-besarnya. Kita akan lihat. Demikian pemirsa sekalian, sahabat muda sekalian, ulas berita kita yang kita kupas tuntas terkait kasus Hasto Kristianto
Stianto di dalam pusaran suap menyuap KPU Republik Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.